Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Viral kembali video daripada Gus Nur, di mana pada saat itu dia bersama dengan Roy Suryo. Benar-benar Gus Nur ini tidak memiliki perasaan ya. Di situ dia menggambarkan bagaimana penderitaan waktu Gus Nur di penjara. Seolah-olah ini menjadi kursus bagi Panci CS. Dia menjelaskan betapa sempitnya, baunya, banyak kecoa, bahkan sampai detail bagaimana Gus Nur dulu membenturkan kepalanya di jeruji besi, itu pun dia ceritakan. Dan tampak bagaimana muka daripada Roy Panci begitu sangat pucat mendengar apa yang menjadi paparan daripada Gus Nur. Dan ini tak lebih seperti orang yang lagi memberikan pencerahan, memberikan kursus terhadap orang yang mau masuk jeruji besi. Ini tanda-tanda yang luar biasa diperlihatkan oleh Gus Nur sebenarnya terhadap Panci CS, bahwa kalian nanti pasti akan dipenjara. Oleh karena itu saya sampaikan memang bagaimana suasana di dalam ruang penjara. Memang sangat menyakitkan, tapi itulah fakta yang terjadi, bahwa Gus Nur dengan sangat terbuka membuka semua suasana bagaimana menyedihkannya orang di dalam jeruji besi. Saya bentur-benturkan kepala saya ini ke ring ke besi trali itu, karena ada CCTV di situ. Tak bentur-benturkan. Karena datang petugas. Saya bilang, saya bukan kriminal, saya bukan penjahat. Kenapa telepon anak istri nggak boleh? Gitu kan. Jadi tolong, saya mau telepon anak istri. Sudah diisolasi itu 2 minggu di Polda itu. Keluar dari isolasi, dipindah ke kamar 2,5 persegi lah, kurang lebih seperti itu. Kecil, kotor, dicampur dengan 9 napi, narkoba. Jadi kalau saya tidur harus gini bang, saya nggak bisa begini kan, nendang orang nanti. Itu 2,5 kali 2,5 meter. Ya, kurang lebih seperti itu, 2 meter atau berapa, potong kamar mandi, kotor, bau. Nah, Total 11 orang berarti kan 9 plus Anda dan Bambang Tri. Iya. Jadi memang tinggal sedikit lagi sahabat ya, mereka masuk di penjara, karena itu pun dirasakan oleh si Tompel. Makanya si Tompel keluar-keluar di depan Polda Metro Jaya saat Rismond sudah keluar pada saat pemeriksaan yang kedua kalinya. Rismond terus saja menyalahkan apa yang menjadi pernyataan dari Rektor UGM. Hal itu dia lakukan dalam rangka bagaimana mengobati perasaan para pendukungnya, seolah-olah bahwa penyampaiannya itu bisa menjadi pembelaan bagi klaimnya. Padahal kalau kita mendengar seluruh narasi yang disampaikan, ini tak lebih daripada narasi politik sebenarnya, mencoba memenangkan isu terus di permukaan. Oleh karenanya tidak mengherankan kalau dari satu tempat ke tempat lain seluruh pernyataan-pernyataannya itu rada-rada sama, sebab target mereka cuma satu: bagaimana seluruh informasi ini dia yang mendominasi. Bagaimana setiap ada informasi terkait dengan serangan yang mengarah kepada kliennya, itu dia tangkis, sekalipun itu tangkisannya tanpa data, tanpa fakta, lebih pada polesan komunikasi yang propaganda dan manipulatif. Karena memang targetnya itu. Khosinudin ini tidak berusaha bagaimana caranya membela klaim dengan menghadirkan fakta, tapi lebih beradu argumen, beradu narasi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang dia alami. Salah satu contohnya misalnya ketika dia mencoba merasionalkan apa yang disampaikan oleh Rektor UGM pada poin 10 itu, yang dia menyatakan bahwa UGM mau lepas tanggung jawab dari ijazah Pak Jokowi, sebab UGM menganggap bahwa nanti ini kalau ada masalah dia tidak akan terlibat lagi dengan adanya pernyataan pada poin 10 itu. Tetapi saya kira itu pun sudah ditepis oleh Yaakob Hasibuan, bahwa apa yang disampaikan oleh UGM justru bukan lepas tanggung jawab, tapi justru disitulah UGM sebenarnya mempertanggungjawabkan
dokumen yang dia keluarkan dari institusinya. Kecuali memang soal ijazah, kan tidak mungkin ijazah sudah dipegang oleh yang punya lalu kemudian tetap akan melapor ke UGM pada saat mau digunakan itu ijazah. Itu kan tidak ada itu. Yang ada kadang-kadang hanya pengesahan, itu pun lembar pengesahannya bagi kampus yang mengeluarkan itu pasti dia akan sahkan dan dia stempel. Dan itu terjadi pada ijazah Pak Jokowi saat mendaftar KPU di KPU Solo. Waktu mau menjadi wali kota pasti distempel itu. Kemudian pada saat mendaftar di DKI Jakarta sebagai gubernur, pasti juga pengesahan ijazahnya itu disahkan di UGM dan pasti ada lembaran pengesahan. Bukti bahwa UGM mengeluarkan ijazah itu. Begitupun pada saat pencapresan. Nah, sehingga saya kira memang seluruh kibulang-kibulang para kucluk ini hanya upaya sebenarnya bagaimana supaya melemahkan posisi Pak Jokowi di publik, membangun keraguan secara terus-menerus bahwa Pak Jokowi ini jangan-jangan memang palsu jasanya, makanya dia tidak mau perlihatkan. Tetapi saya kira timingnya sudah jelas, Pak Jokowi sudah mengungkapkan itu, pengacaranya juga sudah mengungkapkan itu, bahwa nanti dia akan perlihatkan pada saat di persidangan nanti. Dan inilah yang paling ditakutkan oleh Khosinuddin. Apalagi dengan pernyataan UGM yang baru-baru itu. Takut sekali. Karena bagi orang yang waras, bagi pengacara yang waras, tahu persis bahwa pernyataan UGM ini betul-betul melengkapi hasil penyelidikan daripada polisi di Polda Metro Jaya. Karena sudah yang punya bicara ke publik. Artinya ada desakan moral yang mencoba sebenarnya dilakukan oleh pihak UGM kepada penyidik. Jangan takut kalian, kami ada di belakangmu. Karena ijazahnya Pak Jokowi memang asli, jadi mereka memang itu sangat kurang ajar semua. Itulah yang ditakutkan oleh Khosinuddin. Dan itu wajar. Kenapa? Karena sebentar lagi game over, masuk di penjara ini semua makhluk ini. Dia tidak punya panggung lagi, sahabat. Selesai dia. Tidak ada lagi panggung-panggung yang dia bisa gunakan untuk tampil, mendominasi pembicaraan yang seolah-olah cerdas. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam apa yang dia sampaikan, sesungguhnya sangat rapuh juga. Hanya karena memang setiap bicara banyak istilah-istilah hukum yang dia keluarkan seolah-olah bahwa dia adalah ahli tata negara yang tahu segalanya. Nah, itu hanya sebenarnya jurus dalam ilmu komunikasi, dan itulah yang dimainkan oleh mereka pada saat terdesak, misalnya menyerang pribadinya orang, menyerang asal-usulnya orang, menyerang secara pribadi kasus-kasus yang pernah dialami oleh orang. Tetapi anehnya ketika kasusnya yang diungkap, dia ngamuk. Nah, itulah. Jadi itulah makanya pernah Pak Rianto kalau tidak salah ya mengatakan bahwa itu tusanya berdebat dengan keledai, diskusi dengan keledai. Nah, akhirnya Andi Aswang suatu waktu juga memberikan penegasan dengan bahasa keledai dungu. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.